Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita mau belajar bikin bolu sarang semut atau bolu karamel ya. Ini adalah pertama kali saya bikin dan saya bikin dengan berbagai macam teknik, berbagai macam resep. Menurut saya hasilnya lumayan, masih perlu sedikit perbaikan, tetapi ini udah lumayan cakep ya teman-teman. Dan bikinnya menurut saya gampang banget, tidak perlu oven, tidak perlu mixer. Gimana caranya? Yuk kita mulai aja. Pertama kita akan buat karamelnya dulu. Untuk membuat karamel ini kita perlu wajan atau tempat yang besar karena ini akan bergolak-golak supaya tidak tumpah kemana-mana, tidak berantakan. Tempatnya harus besar. Masukkan gula secara bertahap jadi cepat mateng dan tidak mudah hangus. Pastikan wajan yang kalian pakai ini cukup tebal ya, jadi gulanya tidak hangus. Kalau gulanya hangus itu tidak baik untuk kesehatan ya teman-teman. Sekarang pelajaran pertama. Setelah gula ini cair semua, kita akan matikan kompor dan kita akan langsung masukkan mentega. Di sini menteganya saya pakai yang dingin. Kita akan aduk sampai menteganya ini cair semuanya. Setelah mentega cair, kita nyalakan lagi kompor dan kita tunggu sampai karamelnya ini berbusa banyak ya. Setelah dia berbusa banyak seperti ini, kita matikan lagi kompornya. Langsung kita masukkan dengan susu cair. Kalian halus jauh-jauh ya karena ini bisa bergolak-golak. Pas karena itu penting untuk kalian menggunakan penggorengan atau panci yang besar. Kita aduk-aduk, setelah buihnya itu hilang, kita nyalakan lagi apinya. Kita aduk terus sampai gulanya ini larut semua ke dalam cairan susu. Setelah itu kita akan angkat dan kalau kita perlu untuk langsung menggunakannya, kita bisa dinginkan dulu dengan cara ditim. Kita perlu 5 kuning telur, kalau kalian mau kurangin jadi 4 juga boleh. Dan kita perlu susu kental manis sebanyak 150 gram. Kalau kalian mau 200 gram juga boleh. Susu kental manis ini penting untuk dipakai. Susu kental manis ini memberikan tekstur yang lebih lembut di dalam kue ini. Untuk bahan tepungnya saya pakai tepung tapioka dicampur dengan tepung terigu serbaguna. Dan kita juga perlu baking powder. Di sini saya pakai baking powder double acting ya. Dan ini bagus banget menurut saya. Saya pakai 1 sendok teh. Kalau kalian mau pakai setengah sendok teh juga bisa. Kita aduk-aduk saja dengan whisker. Sampai semuanya ini tercampur menjadi rata. Baru kita langsung masukkan cairan karamel. Setelah saya timbang cairan karamel kurang lebih 830 gram, kita akan aduk-aduk hingga tercampur dengan rata dan istirahatkan selama 15 hingga 30 menit. Setelah ini kita akan langsung panaskan loyang yang akan kita pakai. Saya gunakan penyangga oven tangkring dan saya akan taruh pasir. Pasir ini yang biasa saya taruh di oven tangkring yang paling atas. Kita akan panaskan loyangnya, kita nyalakan apinya yang kecil saja dan loyangnya sudah diolesi dengan Carlo atau minyak sayur. Setelah 15 hingga 30 menit kita akan saring dan kita akan langsung
tuang ke dalam loyang yang sudah panas. Langsung kita tuang saja ke loyang yang sudah kita panaskan ini. Untuk pasirnya nanti kalian bisa pakai pasir apa saja. Pasir yang bangunan juga boleh karena ini kan kita panggang di udara terbuka ya, jadi tidak ditutup. Karena itu pasir apa saja tidak masalah. Setelah 30 menit akan berbusa banyak seperti ini. Kalau sudah berbusa banyak seperti ini, kalian bisa tutup atasnya. Kita akan panggang lagi selama 30 menit lagi. Jadi bolu ini harus dipanggang sekitar 60 menit. Kalau lebih lama dari itu juga bagus, tetapi hasilnya akan lebih berminyak. Dan hasil yang lebih berminyak kalau dimakan itu bisa bertahan hingga 3-4 hari, rasanya masih tetap enak, tidak mengeras. Tapi kalau yang kering hasilnya ketika kita makan enak. Untuk besoknya dia sedikit lebih padat, besoknya lagi udah semakin padat ya teman-teman. Jadi ini si malakama nih teman-teman. Kalau yang berminyak banget ketika baru dipotong baru matang itu kurang enak. Besoknya setelah 2 harinya apalagi itu jauh lebih enak. Setelah 60 menit kuenya udah matang ya. Ini atasnya tidak basah. Tetapi kalau kalian tunggu sampai besok atau nanti malam aja, dia akan basah. Ini adalah hasil dari yang saya pakai setengah whipped cream, setengah susu cair. Jadi saking saya pengen bikin yang enaknya kebangetan, saya pakai whipped cream teman-teman. Tapi untuk yang pakai whipped cream mungkin karena terlalu berat whipped creamnya, hasilnya cantik banget tetapi untuk sarangnya tidak maksimal. Ini kalian lihat yang sebelah kiri yang saya pakai whipped cream, yang sebelah kanan yang saya pakai susu cair. Kalian lihat yang whipped cream cantik banget, yang kanan masih kelihatan sedikit gelap tapi pori-porinya bagus banget. Sementara yang pakai whipped cream pori-porinya kurang cantik. Sekarang saya bikin lagi hanya dengan air putih saja karena susu apalagi whipped cream itu berat ya. Jadi saya merasa kemungkinan pori-porinya kurang cantik hasilnya karena saya pakai susu. Jadi saya pakai air putih saja. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Tapi saya tidak pakai mentega. Menteganya terpisah. Dan untuk menteganya tidak saya cairkan begitu saja, tetapi saya bikin brown butter. Jadi ini saya hanguskan dulu sengaja. Mentega yang dimasak seperti ini hasilnya menjadi lebih wangi. Cocok banget untuk kita aplikasikan di bolu karamel ini. Hasilnya jadi wangi banget, tidak perlu vanilla extract. Untuk cara membuatnya sama saja, 5 telur, susu kental manis kita aduk dengan whisker. Kita tambahkan campuran antara tepung terigu dan tepung tapioka, lalu kita kasih baking powder sama. Di sini saya pakai 1 sendok teh juga. Kita tuang karamelnya, lalu kita aduk rata. Dan ini hasil dari brown butter yang tadi sudah kita bikin. Teknik ini tidak berlaku untuk margarin ya teman-teman, karena margarin tidak mengandung susu, jadi tidak bisa kita masak seperti ini. Kalau kalian menggunakan margarin, cukup dicairkan saja. Ini juga sama, kita akan istirahatkan. Cuman ada bedanya di sini, saya terakhir pakai lagi baking soda sedikit ya, 1/4 sendok teh, dan juga garamnya saya terakhir baru dipakai. Supaya jangan lupa saya siapkan dulu di atas piringnya ini. Dan selama istirahat saya panaskan pasir dan loyang.
Setelah 30 menit kita akan masukkan baking sodanya dulu. Untuk baking soda kalian bisa larutkan dengan sedikit air putih, atau kalau kalian punya cuka apel di rumah kalian larutkan dengan cuka apel. Kita aduk-aduk, setelah tercampur dengan rata kita masukkan garamnya. Kita aduk-aduk lagi sampai garamnya ini kira-kira sudah larut ya. Kalian lihat, ini kalian lihat apinya besar sebelah ya. Kalau dua-duanya api seperti yang di atas, ini matangnya pas. Hanya karena yang sebelah apinya kecil sekali, jadi ini matangnya lama teman-teman. Matang sempurna di 90 menit, 1 jam setengah. Hasilnya bulunya jadi sedikit berminyak. Kalian perhatikan ini api kompor saya besar sebelah. Yang paling bagus sebelah kanan ya, yang sebelah ke kiri itu kekecilan. Jadi nanti kalau kalian mau bikin, kalian perhatikan apinya kurang lebih seperti ini. Setelah 1 jam saya masak, baru kue ini bisa saya tutup, baru dia berbusa sempurna. Tapi kalau untuk rasa saya suka ini ya. Tadi barusan saya cobain, cuman sayang udah habis ya teman-teman. Saya bagi-bagi temen banyak, bagi tetangga. Terakhir 1 potong tadi saya makan, wow, masih enak. Dan minyaknya sudah berkurang. Tapi bulunya tetap lembut, kenyal, enak banget lah. Ini yang paling enak yang saya bikin dari semua resep. Kalian perhatikan seratnya, geli banget kalau lihat ya. Ini sampai keluar-keluar kelihatan seratnya ya. Kalian perhatikan ini bintik-bintik, bolong-bolong semuanya. Seratnya tembus sampai ke bawah-bawah, sampai ke atas-atas, cantik banget. Kita potong ya. Ini kalian lihat berminyak sekali. Tapi ini baru matang ya teman-teman. Setelah esok harinya minyaknya berkurang. Rasanya jadi lebih enak. Kalian perhatikan ini seratnya cantik banget. Bagus banget lah. Kalau seandainya kalian tanya, saya juga terpikir mungkin kalau yang pakai susu cair, saya bikin dengan baking soda di terakhir bagaimana, mungkin hasilnya akan cantik juga seperti ini. Tapi jujur setelah saya cobain ini, saya tidak akan pakai susu cair, saya tetap akan pakai air putih saja. Saya akan bikin persis seperti ini karena ini benar-benar rasanya enak banget, tidak mengecewakan. Dari semua yang saya bikin, ini rasanya paling enak. Juga seratnya paling cantik, walaupun dia sedikit berminyak, tapi menurut saya tidak masalah. Nanti kita akan panggang, mungkin sekitar 1 jam 15 menit itu sudah paling pas. Jadi usahakan 1 jam 15 menit itu sudah matang sempurna. Ini yang sebelah kanan yang saya pakai whipped cream, yang sebelah kiri yang saya pakai susu cair. Ini juga enak teman-teman, hanya saja sedikit lebih keras hasilnya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Jangan lupa baca box deskripsi karena itu penting dan semua resep ada di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.